Haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, di kesempatan yang sangat indah ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini terdapat di dalam Ayub pasalnya yang ke-17. Saya akan mengambil satu ayat, yaitu di ayat yang ke-15. Kita akan melihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada saat ini, dan Bapak Ibu Saudara dapat menyimak di Alkitab masing-masing. Ayub pasal yang ke-17 di ayat yang ke-15. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita telah melihat bersama-sama ayat ini. Di sini dikatakan, di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit. Ada saat-saat dalam hidup ketika segala sesuatu terasa seperti runtuh, terasa seperti hilang seketika. Mungkin kita mengalami kehilangan yang besar, mengalami pengkhianatan, atau mungkin sakit yang tidak kunjung sembuh, atau masalah keluarga dan tekanan hidup yang terus menyertai kehidupan kita. Di saat seperti itu, kita mulai bertanya di dalam hati, Tuhan, di manakah Engkau? Atau masih adakah harapan untuk saya? Dan hal ini jugalah yang dialami oleh Ayub. Kita mengenal Ayub sebagai seorang yang saleh, yang taat dan takut akan Tuhan. Di dalam Ayub pasal yang ke-1, di ayat yang ke-1, di sana dikatakan bahwa ia adalah orang yang tidak bercela dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Namun meskipun hidupnya benar di hadapan Tuhan, Ayub harus menghadapi penderitaan, harus menghadapi proses yang sedemikian rupa, yang sangatlah berat sebagai pemandangan manusia. Kita dapat melihat ya bagaimana adanya proses di dalam sekejap. Ia kehilangan seluruh hartanya. Lalu anaknya meninggal dalam satu hari. Ia sendiri mengalami sakit penyakit yang sangat menyakitkan bagi tubuhnya. Dan lebih parahnya lagi, orang-orang terdekatnya, bahkan istrinya, tidak mendukung, dan sahabat-sahabatnya justru menuduh bahwa semua penderitaan itu adalah akibat dosa yang tersembunyi. Di tengah penderitaan yang sangat berat itulah Ayub menuliskan pasal 17 ini. Pasal ini merupakan keluhan yang sangat mendalam yang dialami oleh Ayub. Bagaimana Ayub mencurahkan isi hatinya yang putus asa, penuh dengan kesedihan, penuh dengan kekecewaan, dan pertanyaan besar tentang harapan dan masa depannya. Tetapi menariknya, meskipun Ayub merasakan bahwa semua harapan seolah-olah telah mati, Ayub tetap memilih untuk menyuarakan isi hatinya kepada Tuhan. Ia tidak memutus hubungan dengan Tuhan. Ia tidak membenci Tuhan, tetapi ia datang dengan jujur dan terbuka dengan Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini kita dapat melihat bahwa dengan keputusasaan yang dialami oleh Ayub, kita dapat belajar bagaimana tetap percaya kepada rencana-rencana Tuhan. Meskipun harapan belum terlihat di depan mata. Tetapi mari kita mau merenungkan bersama-sama, kita akan melihat apa pesan yang disampaikan firman Tuhan pada saat ini yang berkaitan bagi setiap kehidupan kita, dan kita akan terus belajar bagaimana menjadi pribadi yang terus taat dan setia seperti Ayub untuk menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu penderitaan.
Di dalam ayat yang ke-1 sampai yang kedua, di sana bagaimana dikatakan, rohku sudah lemah, hari-hariku sudah padam, kubur siap bagiku, sesungguhnya olok-olok mengepung aku, mataku harus melihat celah mereka. Di sini Ayub menggambarkan dirinya seperti seorang yang sekarat atau tinggal menunggu kematian di depan mata. Ia merasa bahwa rohku sudah lemah. Ini berbicara tentang keletihan, tentang bagaimana jiwanya sudah merasa tidak mampu. Bukan hanya tubuh secara fisik, tetapi di dalam jiwanya itu sudah tidak mampu. Lalu juga dikatakan hari-hariku sudah padam. Di sini Ayub merasa bahwa tidak ada lagi masa depan. Hanya akan ada penantian akhir hidup di depan matanya. Dan ditambah lagi dengan tekanan mental yang dialami oleh Ayub, bagaimana orang-orang di sekitarnya malah mencela dan mengolok-olok, termasuk sahabat-sahabatnya yang seharusnya mendukung Ayub. Kita dapat melihat ya, ketika kita mungkin mengalami tekanan hidup yang besar, baik itu di dalam ekonomi, di dalam keluarga, sakit penyakit, wajar secara manusiawi kita merasa kosong atau lelah, atau mungkin kita tidak melihat jalan Tuhan, jalan keluar bagi kehidupan kita. Tetapi kita perlu belajar bagaimana mengenali emosi kita dan membawanya mendekat kepada Tuhan, bukan menyembunyikannya. Dan jangan pernah menghakimi orang yang sedang lemah iman atau mungkin yang sedang mengalami depresi. Ya, kita dapat melihat bisa jadi orang-orang di luar sana juga mengalami hal yang serupa seperti Ayub. Tidak banyak ya semua orang dapat menangani setiap proses yang mereka alami dengan sebegitu kuatnya. Tetapi kita mau belajar bagaimana kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Kita mau memiliki pengharapan kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita kuat di dalam setiap proses yang kita lewati. Di dalam Mazmur pasal yang ke-34 di ayat yang ke-19, di sana dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-4 di ayatnya ke-8 sampai yang ke-9, di sana dikatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Jadi mari kita mau belajar bagaimana di dalam setiap penderitaan pasti ada harapan baru bagi setiap orang yang percaya. Lalu yang kedua adalah harapan baru. Di dalam ini dikatakan, karena engkau telah menutup hati mereka terhadap pengertian. Akulah yang dijadikan peribahasa di antara bangsa-bangsa dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya. Ayub menyadari bahwa manusia itu bisa gagal memahami setiap penderitaan yang dialami oleh sesamanya. Bahkan teman-teman Ayub sendiri tidak mengerti keadaan dari Ayub. Teman-teman Ayub tidak memberikan penghiburan, tetapi malah menambah beban bagi kehidupan Ayub. Hati orang-orang di sekitarnya tertutup dari pengertian. Di sini dapat melihat bagaimana orang-orang di luar sana ternyata dapat melihat kehidupan seseorang itu dari luarnya saja. Bahkan seorang juga dapat menghakimi dalam sepihak karena tidak mengerti apa pergumulan, apa proses yang dialami oleh orang tersebut. Kita dapat belajar bahwa hanya Tuhan yang mampu memahami setiap luka kita, setiap penderitaan kita. Karena kita juga diingatkan untuk kita harus menjadi pribadi, seorang yang menjadi sahabat bagi orang lain, menjadi seorang yang bijaksana, mendampingi tanpa menghakimi. Di dalam Mazmur pasal yang ke-147 di ayat yang ketiga, di sana dikatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Dan di dalam Amsal pasal yang ke-18 di ayat yang ke-24 juga dikatakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara.
Kita dapat melihat bersama-sama, bahkan orang terdekat kita pun dapat dikatakan ya, mungkin secara dunia dikatakan musuh terbesar kita adalah orang terdekat kita. Tetapi kita mau percaya bahwa melalui Tuhan dengan orang-orang di sekitar kita, kita dapat dikuatkan di dalam Tuhan sehingga iman kita dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu yang terakhir adalah berserah pada Tuhan. Di sini dikatakan ya, kubur akan menjadi rumahku, dalam kegelapan aku akan membentangkan tempat tidurku. Di manakah harapanku? Ayub berbicara seolah-olah hanya kubur ya di depan matanya. Tetapi dalam kata-kata ini tidak berarti Ayub kehilangan iman sepenuhnya. Tetapi di sini ia jujur tentang ketidaktahuannya terhadap masa depannya. Di sini Ayub juga tidak menyangkal Tuhan, tetapi mempertanyakan, di manakah harapanku? Harapan bukanlah berbicara soal perasaan saja, tetapi keputusan untuk tetap percaya pada Tuhan di tengah situasi yang paling bawah atau situasi yang paling gelap di dalam kehidupan kita. Iman itu tidak pernah ragu ya, tetapi tetap terus berpaling pada keraguan, terus mengikut pada kehendak-kehendak Tuhan. Mungkin saat semua jalan tertutup, tetapi tetaplah datang kepada Tuhan, karena Dia adalah jalan bagi setiap orang yang percaya. Harapan dalam Tuhan adalah keputusan, bukan perasaan. Saat semua mungkin harapan duniawi mulai hilang, tetapi masih ada satu yang tidak bisa dicabut, adalah harapan di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa memilih untuk kita tetap berdoa walaupun kita belum melihat jawaban di depan mata. Kita tetap bisa datang ke gereja, membaca firman, percaya bahwa Tuhan itu terus setia meski kehidupan kita tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Jangan tunggu hati kita merasa kuat, tetapi bertindaklah berdasarkan iman kepada Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat belajar bersama-sama. Mungkin kehidupan kita ini yang sangat berat sampai kita merasa tidak sanggup, dan dunia ini ya dan manusia tidak selalu memahami atau membantu kita, tetapi kita punya penolong yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita terus berdoa kepada Tuhan, mencari kekuatan melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, dan ingatkan setiap diri kita bahwa harapan itu tidak berdasarkan dari situasi yang kita alami, tetapi dari hubungan kita dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat ini dapat terus menguatkan kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Amin. Kebenaran firman Tuhan, renungan pada saat ini, biarlah ini semua dapat menguatkan kehidupan kita, dan kita mau terus belajar seperti Ayub menjadi pribadi yang saleh, taat dan setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri renungan pada saat ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami pelajari bersama-sama pada saat ini. Firman-Mu yang menguatkan kami, mengajarkan kami untuk kami terus mau berserah kepada Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah terus Roh Kudus yang memampukan setiap kehidupan kami, yang menolong kami untuk kami
terus dapat kuat di dalam melewati proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah keluarga GPDI El Shaddai Magelang dari apa yang tidak keluarga GPDI El Shaddai Magelang sadari. Lindungilah keluarga GPDI El Shaddai Magelang terhadap kesombongan. Janganlah itu menguasai keluarga GPDI El Shaddai Magelang, sehingga keluarga GPDI El Shaddai Magelang menjadi tidak bercela dan bersih dari pelanggaran. Terima kasih Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu, menyerahkan hanya dengan satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.